Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di pelatihan berbasis kompetensi melaksanakan pekerjaan geoteknik pada tahap perencanaan PT Teknindo Geosistem Unggul. Nah, Bapak Ibu bagaimana ini kabarnya? Jadi Bapak Ibu ini luar biasa karena di masa pandemi ini masih semangat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Semoga semangatnya dijaga ya Bapak dan Ibu sampai di akhir pelatihan. Nah, baik pada pagi ini, pada kesempatan ini, topik atau materi yang akan dibawakan adalah rencana perbaikan tanah dengan menggunakan preloading yang akan dibawakan oleh saya sendiri dengan Asmi Lisani Wahyu. Jadi kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya perkenalan sedikit bahwa saya tinggal di Surabaya. Pendidikan terakhir saya S2 Geoteknik di ITS tahun 2019. Nah, sejak tahun 2017 ini bekerja di PT Teknindo Geosistem Unggul dengan jabatan sekarang Kepala Bagian Teknik. Di antara proyek-proyek yang telah saya kerjakan, perumahan, jalan tol, akses bandara udara, dan lain-lain. Nah, serta saya sudah memiliki sertifikat keahlian media geoteknik. Nah, selain itu, saya juga melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang kerja praktek, melakukan bimbingan skripsi, dan memberikan kuliah tamu maupun menjadi narasumber seminar atau memberikan pelatihan seperti sekarang ini. Nah, sebelum ke materi, jadi perlu saya sampaikan untuk safety mengenai pelatihan pelatihan jarak jauh nih ya Bapak Ibu atau pelatihan online. Jadi di sini agar kita sama-sama aman, terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Jadi karena ini online, pastikan duduk Bapak Ibu senyaman mungkin, yang ergonomis. Apabila diperlukan camilan atau minuman, bisa disediakan di sekitar Bapak dan Ibu. Hati-hati juga dengan penempatan kabel, jangan sampai ada air atau minuman terkena kabel atau perangkat elektronik lainnya. Apabila ke toilet ingin buang air, silakan saja, tidak usah ditahan-tahan sampai materi ini selesai. Lalu ini saya ada cuplikan, kita stretching terlebih dahulu jika Bapak Ibu capek, bosan dengan pelatihan online ini karena ya memang yang dilihat adalah saya teori dan komputer sehingga mata lelah, capek. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan stretching terlebih dahulu. Ini saya coba tampilkan videonya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di tempat masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja. Lakukan ya sekitar 1-2 menit ya Bapak dan Ibu. Ya, bisa dimulai dengan tangan ke atas, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Bisa Bapak Ibu sambil praktekkan sendiri supaya lebih segar menerima materi. Miringkan badan ke kanan, ke kiri. Putar bahu ke depan. Ya, bisa dengan kaki diangkat, lalu badan diputar, kaki diangkat, diayunkan. Sekilas tentang safety induction mengenai pelatihan jarak jauh ini atau online. Jadi semoga semangat ya Bapak Ibu segar kembali menerima teori materi-materi pelatihan kali ini.
Jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa nama pelatihan ini adalah merencanakan pekerjaan geoteknik pada tahap perencanaan, di mana unit kompetensi sekarang sudah sampai di unit kompetensi ke-21, yaitu merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus, dengan elemen kompetensi. Materi 1 ini pada pagi hari ini adalah merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan preloading dengan alokasi waktu sekitar 90 menit termasuk tanya jawab dan diskusi. Nah, lalu diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini dapat melaksanakan pekerjaan geoteknik secara tepat sasaran, aman bagi pembangunan konstruksi, dan diharapkan setelahnya dapat menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah sesuai dengan prosedur, menyiapkan hasil penyelidikan tanah di lapangan sesuai dengan prosedur, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan preloading sesuai dengan kriteria. Nah, ini saya ulang kembali bahwa pagi hari ini kita sudah sampai di unit kompetensi ke-21 tentang merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus. Jadi sekitar 90 menit ke depan kita bicara tentang perbaikan tanah dengan menggunakan preloading yang nantinya pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan vertical drain, stabilitas dan grouting serta deep compaction. Untuk nomor 5 sama 8 ini kita masih punya hari esok. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu akan dapat semua materi tentang elemen kompetensi ini. Nah, lalu mulai masuk paparan. Jadi materi paparan ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan preloading, ada data input, perencanaan timbunan, lalu yang ketiga penutup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak Ibu, semoga apa yang akan disampaikan pada pelatihan ini dapat tersampaikan dengan baik dan terserap dengan mudah oleh Bapak dan Ibu. Ya, baik, langsung saja pada bagian 1, pendahuluan. Ya, jadi permasalahan tanah lempung lunak di bidang geoteknik ini, dia memiliki daya dukung yang relatif rendah, serta pemampatannya relatif besar dan berlangsung relatif lama. Nah, apabila kita membangun suatu bangunan atau suatu struktur di atas tanah lempung lunak, beban bangunan yang mampu dipikul oleh tanah dasar itu relatif terbatas, sehingga desain bangunan menjadi terbatas pula. Bangunan akan mengalami penurunan yang relatif besar dan berlangsung relatif lama, sehingga bangunan akan mengalami kerusakan sebelum umur yang direncanakan. Lalu bangunan atau lingkungan di sekitar pembangunan akan berpotensi mengalami gangguan. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, jadi akibat tanah lempung lunak itu memiliki daya dukung yang rendah, sehingga apabila dibangun infrastruktur atau struktur di atasnya, dia bangunan itu akan tanah tersebut tidak mampu menerima akibatnya bangunan itu ya akan rusak, akan turun juga. Dan garis merah ini tidak pernah tercapai. Lalu yang kedua, penurunan besar dan lama. Nah, akibat tanah lempung itu mengalami pemampatan, penurunan, ya otomatis struktur di atasnya juga mengalami penurunan. Lalu bangunan di sekitar menjadi terganggu apabila ada tiang pancang. Nah, akibat si tanah lempung lunak ini mampat, tanahnya mendesak di kanan kirinya, ya, serta mengakibatkan ini tiang-tiang pancang atau bangunan di sekitarnya ini menjadi miring atau terganggu. Seperti itu kira-kira ilustrasinya. Nah, lalu untuk perancangan geoteknik ini, kita sudah memiliki SNI, Persyaratan Perancangan Geoteknik, nomor 8460 tahun 2017. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah memiliki SNI Geoteknik ini. Nah, di sini sudah dijelaskan kriteria kebutuhan perbaikan tanah. Jadi, kapan sih perbaikan tanah ini harus dilakukan?
Nah, SNI sudah merangkum bahwa tanah yang memerlukan perbaikan tanah ini kondisi-kondisinya kalau tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan. Lalu tanah tersebut mengalami penyebaran lateral yang membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi proyek. Lalu terdapat potensi perbedaan penurunan yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas fondasi dan tanah di sekitar lokasi pekerjaan. Terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Nah, ini saya cepat saja. Jadi semua sudah ada di SNI, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Lalu SNI juga mengatur pendidikan geoteknik pendahuluan. Jadi sebelum kita memutuskan metode perbaikan tanah mana yang akan digunakan, ada rekomendasi untuk setiap pekerjaan perbaikan tanah area seluas 100 meter kali 100 meter, ini minimal ada 1 titik uji sondir dan 1 titik uji SPT yang diikuti dengan pengambilan contoh undisturbed-nya, lalu dibawa ke lab dan diuji di lab seperti itu. Nah, ini juga berdasarkan SNI bahwa salah satu kriteria pemilihan perbaikan tanah ini tergantung dari jenis tanahnya. Di sini materi kali ini adalah preloading. Nah, preloading ini bisa dilihat hanya cocok diaplikasikan pada tanah dasar yang dominan tanah lempung lunak atau tanah lempung, lanau, dan sedikit pasir. Jadi ini masih, kalau ada sedikit pasir, masih diperbolehkan atau metode preloading ini masih cocok diaplikasikan pada tanah dasar tersebut. Nah, jadi apa sih preloading itu? Nah, pada prinsipnya, suatu bangunan itu tidak boleh dibangun di atas tanah yang mudah memampat atau kompresibel. Ini tanah lempung lunak itu karakteristiknya mudah memampat atau kompresibel awal, dan apabila dikhawatirkan akan terjadi perbedaan penurunan diferensial settlement yang lebih besar daripada batas toleransi bangunan tersebut. Nah, sebenarnya turun itu nggak apa, tanah turun tidak apa-apa, asal sama. Nah, kalau beda, ya ini akibatnya ada perbedaan penurunan. Karena tanah ini sifatnya heterogen, jadi memang tidak bisa dipastikan tanah saya duduk, ini pasti berbeda dengan tanah di tempat Bapak Ibu. Jadi untuk menanggulangi perbedaan penurunan atau different settlement ini yang dikhawatirkan akan merusak bangunan sebelum umur yang direncanakan. Nah, makanya kita perlu menggarisbawahi prinsip ini seperti itu. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pemampatan awal atau prakompresi tanah atau soil precompression sebelum didirikan menggunakan beban awal atau preload. Jadi saya ulangi lagi, untuk menanggulangi masalah tersebut yang dikhawatirkan akan terjadi differential settlement tadi, maka perlu dilakukan pemampatan awal atau prakompresi tanah sebelum bangunan didirikan dengan menggunakan beban awal atau preload. Nah, tujuannya menghilangkan sama sekali atau sebagian besar penurunan konsolidasi yang akan terjadi akibat beban bangunan. Sempat dibahas bahwa tanah lempung lunak ini memiliki pemampatan yang besar dan lama. Nah, untuk menghilangkan pemampatan itu bisa digunakan preload. Nah, jadi untuk menghilangkan penurunan konsolidasi, pemampatan dilakukan dengan membebani tanah dengan beban awal atau preload yang lebih besar daripada beban bangunan yang akan direncanakan. Lalu tujuan yang kedua, preload itu berguna untuk meningkatkan daya dukung atau tahanan geser, shear strength tanah dasar itu sendiri. Nah, pemampatan dapat meningkatkan tahanan geser tanah sehingga tanah yang semula lunak dan daya dukungnya rendah menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Nah, seperti ini
ilustrasi preloadingnya. Jadi misalnya saja kita mau membuat struktur jalan tol atau jalan raya. Jadi di situ pasti ada struktur timbunan subgrade dan struktur perkerasan. Lalu ketika sudah siap, beban lalu lintas, beban traffic bisa dijalankan. Nah, apabila tidak ada preload atau preloading, tanah lempung lunak ini kan mempunyai daya kemampu pampatan yang besar, lalu lama serta daya dukungnya juga rendah. Jadi begitu ada beban di atasnya, traffic sudah jalan, struktur perkerasan sudah jadi, struktur subgrade sudah jadi, ya otomatis karena tanah lempung lunaknya mampat, struktur di atasnya juga ikut turun. Nah, turunnya tidak sama itu yang mengakibatkan rusaknya struktur timbunan subgrade ini sebelum umur yang direncanakan. Nah, untuk itu dengan adanya preload, kita habiskan dulu, kita hilangkan dulu pemampatan tanah lempung lunak ini dengan cara dibebani dengan preload ini, berubah timbunan tanah. Nah, nantinya kita tunggu tanah lempung lunak ini sampai dia mampatnya selesai, atau mampat selesai biasanya ditunjukkan dengan derajat konsolidasi 90%. Preload bisa dibongkar, lalu timbunan subgrade, struktur perkerasan ini bisa dibangun, dan beban lalu lintas, traffic bisa dioperasionalkan. Seperti itu kira-kira. Nah, ini gambaran perbaikan tanah dengan menggunakan preloading di lapangan. Jadi di sini tanah dasar, tanah lempung lunak tadi dibebani dengan beban timbunan. Ini bebannya berupa tanah timbunan untuk menghilangkan pemampatannya, lalu dipercepat waktu pemampatannya dipercepat dengan PVD, prefabricated vertical drain. Nah, PVD ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan di materi kedua setelah ini. Nah, seperti ini gambaran di lapangan, dihamparkan tanah timbunan sesuai dengan tinggi yang direncanakan. Nah, lalu di sini sistem perbaikan tanah dengan menggunakan preloading, ini ada preload berupa tanah timbunan tadi untuk membebani tanah, lalu air pori dari dalam tanah ini akan dikeluarkan melalui PVD secara vertikal, lalu ditangkap oleh PHD atau prefabricated horizontal drain secara horizontal menuju luar timbunan atau area pembebanan. Jadi di sini PVD, PHD bisa didapatkan nanti di materi kedua. Nah, lalu yang merah-merah ini adalah instrumen geoteknik, di mana ini untuk memonitor kinerja perbaikan tanah dengan menggunakan preloading. Nah, lalu ini untuk penggunaan instrumen geotekniknya ada settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer, observation well. Ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan di unit kompetensi berikutnya. Jadi ini ada di unit kompetensi terakhir. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, lalu model 3D apabila dibuat 3D seperti ini, jadi ada timbunan tanah atau preload, yang biru ini PVD untuk mengeluarkan air pori secara vertikal, yang putih ini ada horizontal drain untuk mengeluarkan air pori secara horizontal, lalu di sini ada instrumen geoteknik. Nah, proses perbaikan tanah menggunakan preloading ini yang tadinya kita mempunyai tanah kompresibel atau yang mudah mampat, dapat diketahui dari tes tanah dasarnya yang berupa sondir, SPT, hasil lab-nya. Nah, bisa juga dibuat stratigrafi lapisannya. Lalu kita lakukan perbaikan tanah, itu mempercepat dan menghilangkan pemampatan di tanah lempung lunak dengan adanya preloading, PVD, horizontal drain, serta monitoring dengan alat instrumen geoteknik. Nah, diharapkan nantinya setelah perbaikan tanah ini selesai, tanah yang awalnya kompresibel menjadi tanah non-kompresibel,
yang dapat dilihat dari grafik-grafik monitoring instrumen geoteknik, lalu setelah dilakukan evaluasi dari hasil-hasil monitoring instrumen geoteknik. Ini sekilas saja saya perkenalkan untuk proses perbaikan tanah dengan menggunakan preloading-nya. Nah, jadi di sini skenario preloading, kita pasang PVD untuk mempercepat waktu pemampatan, lalu ditimbun sedemikian rupa sesuai dengan tinggi rencana dengan timbunan tanah untuk menghilangkan pemampatan tanahnya. Nah, lalu ditunggu sampai pemampatan itu selesai atau derajat konsolidasi sudah menyatakan 90%. Setelah pemampatan selesai, derajat konsolidasi sudah menunjukkan 90%, preload dapat dibongkar dan digantikan dengan beban yang akan dioperasionalkan. Dalam hal ini, apabila jalan raya, ya preload dibongkar bisa digantikan dengan perkerasan dan lalu lintas. Apabila proyek rumah, preload itu digantikan dengan beban rumah. Apabila proyek bandara atau runway, bisa preload ini diganti dengan perkerasan dan runway dibangun, lalu trafik pesawat bisa dioperasionalkan. Nah, jadi untuk merencanakan tinggi preload atau tinggi timbunan tanah, ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, untuk merencanakan tinggi timbunan ini, kita harus memperhatikan desain elevasi proyek itu dan menambah, lalu ditambahkan dengan beban perkerasan, beban lalu lintas, lalu ada beban tambahan. Ini untuk mengejar load ratio yang disyaratkan SNI, nanti akan dibahas di belakang. Dan kita juga perlu menimbun timbunan kompensasi penurunan atau pengganti penurunan. Nah, jadi yang disebut preload ini adalah beban perkerasan, beban lalu lintas, dan beban tambahan yang nantinya akan dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena akan digantikan dengan yang beban sesungguhnya, beban yang akan dioperasionalkan, yaitu beban perkerasan dan beban lalu lintas. Seperti itu. Jadi tinggi timbunan tanah ini adalah sama dengan tinggi awal yang meliputi perhitungan-perhitungan tinggi, desain elevasi, beban perkerasan, beban lalu lintas, beban tambahan, dan penurunan. Hanya preloadnya yang dibongkar itu beban perkerasan, beban lalu lintas, dan beban tambahan. Nah, lalu ini load ratio yang sempat saya singgung. Jadi SNI mensyaratkan bahwa beban total pembebanan tanah timbunan yang kita aplikasikan ke tanah asli itu, ke tanah dasar itu, harus memenuhi kondisi seperti berikut. Nah, bisa sama dengan lebih dari 1,3 kali beban yang direncanakan pada kondisi layan bila gaya angkat yang diterima beban timbunan pada saat proses pra-pembebanan berlangsung tidak diperhitungkan. Bisa juga sama dengan lebih dari 1,2 kali beban yang direncanakan pada kondisi layan bila efek gaya angkat yang diterima beban timbunan pada saat proses pra-pembebanan diperhitungkan. Nah, lanjut pada bagian 2, ada perencanaan preloading-nya. Jadi dibagi 2, yaitu pertama di sini ada data input, apa saja data-data yang perlu disiapkan. Nah, jadi ini contoh, saya ambil contoh pada proyek jalan raya, jalan tol. Jadi di sini perlu struktur apa sih yang akan dibangun. Nah, dalam hal ini ya gambar trasenya, lokasi STA-nya. Dapat dilihat di sini bahwa pada proyek ini, contoh proyek ini, lokasinya ada di 4 STA ini. Nah, lalu gambar tipikal potongan melintangnya bagaimana, tipe perkerasannya bagaimana untuk menentukan beban perkerasan. Jadi contoh di sini memakai perkerasan rigid, perkerasan kaku, di mana di sini tebalnya 5,55 cm atau 5,5 meter. Maaf, 0,55 meter.
Nah, lalu kita juga harus tahu tebal timbunan subgrade-nya di elevasi berapa. Jadi dari semua STA kita rekap tebal timbunan subgrade-nya ini berapa. Ini untuk mengetahui desain elevasi dalam rangka merancang atau merencanakan tinggi timbunan tadi. Nah, selanjutnya ada data-data tanah. Jadi tadi adalah data-data beban struktur apa yang akan dibangun pada saat operasional. Lalu kita juga perlu data-data tanah. Jadi parameter-parameter yang geoteknik yang digunakan untuk merancang perbaikan tanah ini ada QC atau nilai hambatan konus diambil dari data sondir, ada nilai SPT yang diambil dari tes SPT, lalu ada klasifikasi tanah, distribusi ukuran tanah, kadar air, batas-batas Atterberg atau konsistensi tanah, berat volume, parameter kekakuan tanah, kadar organik, parameter konsolidasi yang sangat penting, kekuatan geser tanah, permeabilitas. Nah, itu menurut SNI parameter-parameter geoteknik yang digunakan. Lalu ini saya ulang kembali bahwa seperti ini contoh hasil uji SPT. Jadi dari hasil uji SPT ini kita dapat mengetahui konsistensi tanah berdasarkan harga NSPT-nya. Bisa juga lewat QC, KISE atau nilai konus tadi, tapi yang hanya ditampilkan berupa NSPT. Jadi di sini dari data lapangan itu NSPT baik KISE dari sondir ini tahu konsistensi tanahnya. Nah, tanah yang dianggap lunak itu sampai dengan konsistensi tanah medium. Jadi kalau dilihat dari nilai SPT-nya, konsistensi tanah medium itu sampai dengan nilai SPT 10 atau konusnya, nilai konusnya sampai dengan 40 kg per cm kuadrat. Nah, jadi di situ tahu kedalaman tanah lunaknya berapa berdasarkan nilai SPT dan nilai konus. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi dari data-data lapangan, semua data-data lapangan dibuat stratigrafinya. Nah, bisa dilihat di sini garis merah, ini adalah tanah lunaknya, yaitu yang SPT-nya sampai nilai 10. Jadi ditarik garis semuanya, bisa dilihat di sini bahwa kedalaman tanah lunaknya ini bervariasi pada proyek ini. Misalnya di STA awal dia agak dangkal, lalu menuju STA yang lebih besar dia lebih dalam, bisa sama dengan STA sebelahnya, lalu bisa dangkal lagi. Nah, ini perlu kita gambarkan dari hasil-hasil data lapangan. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa maksimal tanah lunak pada proyek ini sedalam kira-kira di 18 meter. Nah, itu gunanya untuk mengkolek data lapangan, data SPT maupun data sondir. Ya, lanjut dari semua data SPT itu juga bisa direkap, dibuat grafik seperti ini, lalu tarik garis NSPT 10, ketemu di mana, bertemuannya di mana, tarik ke kiri untuk mengetahui kedalaman tanah lunaknya atau tanah kompresibelnya. Ya, jadi di sini sama dengan stratigrafi tadi. Pada proyek ini maksimum kedalaman tanah lunaknya di 18 meter. Nah, lalu yang kedua, kita juga perlu untuk mengkolek data uji laboratorium. Ini salah satu contohnya. Jadi di sini kita siapkan, kita rekap, kita resemukan di setiap titik pengambilan. Jadi yang paling penting di sini adalah tes konsolidasi tanahnya. Nah, lalu dari rekap dan resume uji lab ini kita interpretasikan,
kita simplifikasi untuk memudahkan penginputan dalam perencanaan perbaikan tanah menggunakan pre-loading ini. Nah, ini data-data tanah untuk perbaikan tanah ini sebenarnya sudah ada di unit kompetensi sebelumnya. Jadi saya ulangi sedikit lagi bahwa bagaimana sih kita menginterpretasikan hasil-hasil penyelidikan tanah. Jadi bisa dilihat dari sifat-sifat tanah itu sendiri. Nah, ini saya ambil dari berbagai sumber bahwa beberapa sifat-sifat tanah pasir itu ternyata berat volumenya 1,94 sampai 2,2 ton per meter kubik. Jadi apabila menemukan angka yang segitu, nah kita langsung tahu, oh ini tanahnya dominan pasir. Berarti kalau tanah dominan pasir bisa tidak pakai metode perbaikan tanah preloading seperti itu. Nah, kadar airnya sangat rendah, angka porinya rendah, dan sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu baca sendiri di modul yang sudah kami berikan. Nah, kalau tanah lempeng lunak bagaimana? Ternyata kadar airnya tinggi, cukup tinggi. Lalu angka porinya juga tinggi. Permeabilitasnya rendah, memiliki kemampatan tinggi dan waktu konsolidasi yang lama, dilihat dari nilai CC dan CV di tes konsolidasi, memiliki daya dukung yang rendah, dilihat dari kohesinya. Nah, lalu tanah gambut. Beda lagi, karena tanah gambut ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi. Berat volumenya cenderung rendah, kadar airnya sangat tinggi, angka porinya sangat tinggi, dan sebagainya. Nah, lalu ini sebagai tambahan bahwa kandungan organik kurang dari 5%, maka sifat organiknya itu berpengaruh sangat sedikit sekali terhadap perilakunya. Jadi bisa dibilang ini inorganik. Jadi misalnya tanah yang terkandung itu tanah lempung, ya sifatnya itu tanah lempung. Kandungan organiknya tidak berpengaruh atau berpengaruhnya sedikit sekali terhadap sifat tanah itu. Lalu apabila kandungan organiknya 5-25%, maka sifat organiknya berpengaruh, tetapi perilakunya tetap seperti tanah lempung lunak. Misalnya dapat dikatakan ini organic silt atau organic clay. Jadi yang dominan tetap silt atau clay-nya, cuma ada campuran organiknya. Nah, ini apabila kandungan organiknya 25% sampai 75%, maka sifat organiknya berpengaruh banyak dan perilakunya menjadi dominan. Jadi di sini bisa dibilang silty or clayey organics. Jadi yang dominan adalah organiknya. Nah, apabila kandungan organiknya sudah lebih dari 75%, itu sudah dikatakan tanah gambut yang memiliki kadar air dan angka pori yang sangat tinggi. Nah, jadi dari interpretasi ini, tahu sifat-sifat tanah, jadi mudah untuk mengetahui metode perbaikan tanah mana yang cocok digunakan sesuai dengan tabel SNI tadi. Nah, ini variasi nilai-nilai indeks kompresi CC. Apabila memang terpaksa tes konsolidasinya tidak ada, bisa menggunakan variasi nilai CC seperti ini. Bisa juga dengan formula yang ada hubungannya dengan LL, liquid limit, ada hubungannya dengan angka pori, dan sebagainya. Bisa juga dengan formula yang ada hubungannya dengan kadar air, dan sebagainya. Ini juga untuk nilai koefisien konsolidasi atau CV, apabila memang tidak disediakan, dipersilahkan memakai korelasi berikut. Nah, lalu bisa juga CV ini dicari dengan nilai liquid limit atau LL. Ini diambil dari US Navy tahun 71. Jadi liquid limitnya berapa, diteruskan saja pada grafik yang undisturbed sampel ini
lalu ditarik ke kanan, ketemulah CV-nya yang dipakai sebagai input perencanaan metode preloading ini. Nah, lalu dari rekap itu kita interpretasikan, lalu kita buatlah simplifikasi seperti ini. Jadi dari data-data data lab yang didapatkan untuk perencanaan perbaikan tanah metode preloading ini, kita hanya butuh input berat volume, angka pori, indeks kompresi, indeks konsolidasi arah vertikal, dan ini juga ada indeks konsolidasi atau koefisien konsolidasi horizontal. Ini biasanya digunakan untuk perencanaan PVD untuk materi kedua. Dan yang harus kita kunci juga adalah berat volume dari tanah timbunan itu sendiri, karena ini berpengaruh pada tinggi timbunan pelaksanaan. Itu. Nah, lanjut pada perencanaan timbunan. Jadi dari gambar rencana tadi, kita hitung beban perkerasannya, jadi tebalnya dikalikan dengan berat volumenya saja. Lalu ini untuk perhitungan beban lalu lintas, karena jalannya adalah jalan kelas 1, jadi beban yang dipakai adalah 15 kPa. Nah, hanya saja beban 15 kPa sampai ke tanah dasar itu sudah tidak 15 kPa lagi, tapi sebesar ini, dan tergantung pula dengan tinggi timbunannya. Jadi bisa dilihat sendiri di sini bahwa semakin tinggi timbunannya itu, beban yang sampai ke tanah dasar itu semakin kecil. Nah, jadi untuk perhitungan beban lalu lintas dilakukan seperti ini. Jadi ada variasi tinggi timbunannya berapa meter. Jadi kita tahu total beban kerjanya, beban lalu lintasnya, beban perkerasannya yang pasti sama, konstan, dan beban timbunan itu sendiri. Nah, dari tabel-tabel ini kita punya grafik yang akan dipakai pada proyek ini. Jadi misalnya nanti tinggi timbunan rencananya ternyata setelah dihitung 10 meter. Jadi 10 meter tarik sampai bertemu dengan grafik ini, tarik ke kiri untuk mengetahui beban lalu lintasnya berapa. Nah, lanjut kembali lagi, ini data input untuk perencanaan. Jadi pertama yang dihitung adalah pemampatan. Nah, ini ada korelasi antara tinggi timbunan dan pemampatan. Ini sangat teori sekali. Saya jelaskan sedikit. Jadi mula-mula Q awal itu adalah H awal dikali gamma atau berat volume timbunan. Nah, lalu setelah dia mampat, setelah dia turun, jadilah H akhir. Nah, H akhir ini yang pasti H awal dikurangi dengan pemampatan, Q awal yang tadinya Q awal setelah dia mengalami pemampatan menjadi Q akhir dengan formula seperti ini. Sudah ada ketambahan faktor pemampatannya. Nah, ini tinggal substitusi saja. Nah, jadi untuk mengetahui H awal atau tinggi timbunan pelaksanaan, formulanya seperti ini. Nah, lalu formula pemampatan yang digunakan juga bisa ditemukan di textbook mana-mana. Ada tanah normally consolidated, tanah over consolidated. Nah, ini salah satu tabel contoh perhitungan pemampatan. Jadi dimasukkan data-data E0, CC, dan ketemulah nanti pemampatannya berapa. Dan ini dihitung sedalam tanah lunaknya. Nah, lanjut pada perencanaan tinggi timbunan. Jadi setelah menentukan suatu harga Q akhir tadi,
Misalnya 1 ton per meter kuadrat, 2 ton per meter kuadrat, dan lain-lain. Nah, ini didapatkan penurunan konsolidasinya atau SC. Nah, lalu dari SC ini dicari H awal dan H akhir, memakai rumus yang sebelumnya ini. Nah, memakai rumus ini, jadi dari Q kita tahu SC-nya, cari H awal dan H akhirnya. Setelah itu, ulangi langkah-langkah tersebut, mencari SC, mencari H awal dan H akhir untuk nilai Q yang berbeda-beda, lalu buat tabel yang berisi Q, SC, H awal, dan H akhir, lalu buat grafik hubungannya. Nah, seperti ini. Jadi ini dengan Q yang bervariasi antara 1 sampai 30, diketahui pemampatannya, diketahui juga H awal dan H akhirnya. Lalu dari grafik ini, lalu dari tabel ini, dibuatlah grafik timbunan awal dan akhir. Nah, jadi gunanya, tadi kan bisa dilihat bahwa STA-nya cukup banyak dalam suatu proyek ini. Jadi, kita untuk merencanakan H awalnya ini hanya memakai satu grafik ini saja. Jadi misalnya saja di STA sekian, tebal subgrid-nya atau elevasi desainnya ini misalnya saja 8 meter. Nah, lalu 8 meter ditarik sampai bertemu dengan grafik, ke kiri ketemulah H awal. Nah, lanjut. Dari H awal itu tahu estimasi penurunan yang akan terjadi. Sama awalnya berapa, ditarik saja sampai kena grafiknya, lalu ditarik ke kiri. Nah, jadi seperti ini rekapannya. Seluruh STA kita rekap, tahu elevasi desainnya berapa, tebal timbunan subgrid-nya berapa, lalu total beban perkerasan, beban lalu lintasnya berapa, sehingga tahu total preload-nya yang ditambahkan dengan tinggi timbunan tambahan ini, lalu tahu H akhir, H awal atau H pelaksanaan, serta estimasi penurunannya. Nah, ini dilakukan semua sampai seluruh STA. Nah, di sini ada 64 STA. Dilakukan perhitungan itu semua, ditabelkan. Nah, lalu ini skenario untuk pekerjaan timbunan tanah, perbaikan tanah dengan preloading ini, saya contohkan satu dengan ilustrasi di STA 89 plus 275 ini. Nah, jadi elevasi existingnya berada di plus 11,379 ini. Lalu ini kita timbun untuk lantai kerja PVD, nah sekitar 1 meter, lalu ditambahkan lagi timbunan sampai mencapai tebal timbunan subgrade. Nah ini sampai plus 13,8, jadi plus 13 dikurangi plus 11, ini ketemunya 2,4 sesuai dengan tebal timbunan subgrade-nya. Lalu timbunan tanah lagi untuk kompensasi penurunan sebesar 2,017. Lalu ada preload, di mana preload ini adalah beban perkerasan, beban lalu lintas, dan ditambah dengan tinggi timbunan tambahan. Nah, ini totalnya 3,191 meter ini. Nah, lalu ditunggu sampai pemampatannya selesai, derajat konsolidasinya mencapai 90%, dengan estimasi penurunan 2,017 ini, sehingga elevasinya menjadi plus 17,012. Nah, lalu untuk mencapai tebal timbunan subgrade rencana, yaitu di plus 13,821 ini, preload dibongkar, dan bisa dibangun struktur perkerasan dan beban trafik bisa dioperasionalkan. Nah, jadi dalam skenario ini, untuk
menghasilkan tebal timbunan subgrade atau desain elevasi yang pas sesuai dengan desain, yaitu 2,442, kita perlu menimbun setinggi 7,65 meter. Jadi dalam pekerjaan preloading ini, pekerjaan perbaikan tanah dengan preloading, kita merencanakan tinggi timbunan tanah agar setelah dia turun, setelah preload dibongkar, dia harus pas, timbunan itu harus pas berada pada tebal timbunan subgrade atau desain elevasi rencana. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga Bapak Ibu menangkap ya. Nah, lalu lanjut ke load ratio. Jadi ini sama, semua STA dilakukan perhitungan load ratio. Nah, lalu apa sih load ratio itu? Jadi sama dengan ilustrasi yang tadi. Nah, untuk mencari load ratio, ini adalah pembagian antara seluruh beban di atas tanah dasar selama masa proses perbaikan tanah dibagi dengan seluruh beban di atas tanah dasar selama masa operasional atau setelah perbaikan tanah itu selesai. Nah, dalam hal ini, beban-beban yang ada di tanah dasar selama proses perbaikan ya sebesar 7,65 ini, di mana 2,4 adalah desain elevasi atau tebal timbunan sampai 17 ini adalah timbunan kompensasi penurunan, 3,191 ini adalah beban preload. Itu beban yang ada selama proses perbaikan tanah. Dibagi dengan seluruh beban di atas tanah dasar selama masa operasional atau setelah perbaikan tanah itu selesai. Jadi setelah perbaikan tanah selesai, beban yang ada itu adalah beban subgrade, beban kompensasi penurunan, dan ada beban perkerasan dan beban trafik yang setara dengan tinggi timbunan 1,43 ini. Nah, jadilah load rasio ketemu 1,3 seperti yang disyaratkan SNI. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu nangkep, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, sampai pada bagian terakhir, yaitu bagian penutup. Jadi kesimpulannya, perbaikan tanah dengan menggunakan preloading bertujuan terutama untuk mengurangi atau menghilangkan pemampatan tanah dasar setelah suatu konstruksi dioperasikan, sehingga penurunan yang masih mungkin terjadi pada saat konstruksi tersebut dioperasikan tidak mengakibatkan kerusakan. Lalu perbaikan tanah dengan menggunakan preloading hanya cocok diaplikasikan pada tanah lembung lunak, tanah lempung, lanau, dan sedikit pasir, bisa lanau kepasiran, lembung kepasiran. Lalu ini pendidikan tanah dasar dan tes laboratorium yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pekerjaan preloading meliputi NSPT, GISE, berat volume, angka pori, indeks kompresi, koefisien konsolidasi vertikal, dan analisa saringannya untuk mengetahui jenis-jenis tanah sehingga tahu pemilihan metode tanah yang cocok diaplikasikan. Nah, untuk parameter tanah timbunannya diperlukan berat volumenya dalam rangka mengetahui tinggi timbunannya. Itu sampailah kita di akhir materi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti kira-kira setengah jam lagi kita bisa break sebentar, sekitar 15 menit, dan akan dilanjutkan dengan materi 2, yaitu mengenai perbaikan tanah dengan vertical drain. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.